Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Sheila Antoinette dan hari ini aku akan kembali membahas soal kasus Bones Skinny. Jadi banyak banget yang merasa kasus ini benar-benar menyeramkan dan kita perlu telah lebih lagi mengenai kasus ini guys. Jadi hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi, tapi kalau kalian yang belum tahu, ini tuh udah jadi part 2-nya, part 1-nya aku akan taruh di description box supaya kalian itu nggak ketinggalan ya. Oke, jadi bagi kalian yang lupa Bones Skinny itu siapa, Bones Skinny itu adalah seorang content creator. Dia itu awalnya lebih aktif di TikTok, dimana dia selalu pakai kayak masker atau topengnya itu kayak topeng badut, dan dia selalu berperilaku tuh aneh-aneh kayak teriak-teriak, kadang-kadang dia nangis, kadang-kadang dia ketawa-ketawa, dan bahkan dia sering bilang kalau dia itu disekap sama seorang cowok bernama Mr. Man. Nah, Mr. Man ini pada curiga kalau dia itu adalah ayah angkat dari si Bones Skinny itu atau Bonnie gitu guys kita panggilnya, karena kalau kalian mau lihat lengkapnya ada di part 1 semuanya ya. Nah terus aku mau bahas tentang keanehan-keanehan lagi yang ada di video-videonya Bones Skinny. Kalau kalian mau tahu, dulu tuh nama akunnya tuh Bones Skinny 8, tapi sekarang tuh akunnya udah nggak ada semua gitu loh guys. Dia kayak menghilang dari internet dan sekarang nggak tahu akun yang asli tuh yang mana gitu. Oke, kita langsung mulai aja ya guys. Nah, di sini Bonnie itu bahkan bikin heboh lagi karena dia bikin video ini dimana dia berterima kasih banget sama followersnya, tapi cara berterima kasih dia sangat serem. Kalian bisa lihat. I just wanted to say thank you for getting me a little bit famous. I'm just so happy that people think that I'm, I don't know, pretty, and I'm just so happy that. Bahkan dia juga berterima kasih ke followersnya karena udah membuat dia terkenal. Nah terus juga dia sempat kayak minta maaf karena dia itu nggak post sesering itu, karena dia itu bilang dia itu lagi ada di dalam sebuah rahasia. Pokoknya dia lagi ada rahasia dan dia lagi cari tempat untuk dia tinggal. Dimana tempat dia tinggal itu dia sebut sebelah Mr. Guy. Mr. Guy itu beda sama Mr. Man ya guys. Jadi kayak banyak orang di dalam situ. Hi guys, so I'm sorry I haven't been posting a lot like on time, but that's because I have a secret. My secret is that I've been walking. I've been places. Tapi kalau kalian ingat ya, tempat dia tinggal itu kan ada di dalam satu rumah yang mana itu sebelahnya itu atau kamar sebelahnya itu ada seorang cewek yang katanya mereka itu saling gak kenal satu sama lain, dan bahkan Bonnie aja itu kayak nggak tahu cewek itu siapa dan cewek itu nggak tahu Bonnie itu siapa gitu guys. Bahkan cewek itu pastinya nggak tahu Bonnie itu tinggal di sebelahnya dia. Nah tapi di sini ada yang serem banget sih guys. Kalau kalian ikutin ceritanya dari part 1, jadi dia tiba-tiba kayak kasih klarifikasi. Dia bilang dia lagi nggak happy hari ini. Dia bilang orang yang ada di sebelah ruangan dia itu baru aja meninggal. Hey, sorry, Mr. Man's not really happy. We have to hurry this up. I just wanted to talk about the stuff, you know. It's just that a girl in the house, she passed away. Nothing happened. It's just a girl passed away. It happens a lot, actually. It's fine. Mr. Man's sorry. Okay, I'll end it. Mr. Man, sorry. Mr. Man told me to look at videos, I guess. Nah itu kan bikin heboh orang-orang kan guys, karena yang ngikutin Bonnie itu pasti tahu ada cewek yang kemungkinan tersekap juga gitu di dalam situ. Tapi tiba-tiba pas Bonnie itu lagi nangis-nangis karena kesedihan tersebut, tiba-tiba videonya kehapus guys. Videonya kehapus, terus tiba-tiba Bonnie itu ngepost video lain yang mana dia bilang dia itu bercanda kok, dan dia sebut Mr. Man gitu, nggak jelas dia ngomongnya seperti apa ya guys. Saya nggak terlalu jelas, dan dia itu kayak bilang dia ngeprank doang segala macam. Hi guys, no one died. No one died. It was just a joke. I'm just doing a prank, right? Yeah. No one's dead. Seolah-olah itu buat orang jadi tambah curiga dong. Apakah sebenarnya tadi dia ngepost
itu di luar kontrol si Mr. Man, dan ketika Mr. Man tahu, ya akhirnya disuruh hapus dan disuruh bilang kalau itu bercandaan doang. Dan di sini pernah ada YouTube channel namanya 666 Show. Jadi kayak music channel gitu, lebih ke arah kayak ada Bonnie di situ, tapi Bonnie Music Channel. Kalian dengerin deh, ini benar-benar serem banget. Like you. I've been living fun. Jadi Bonnie bilang di sini juga ada video yang kayak Bonnie bilang aku suka kamu, tapi video serem banget. Ada Bonnie itu pakai topengnya itu nggak kayak topeng biasanya, topengnya topeng kelinci, kayak topeng badut gitu, dan dia teriak-teriak. Ini benar-benar disturbing banget sih untuk dilihat. Nah, setelah video-video ini semuanya, tiba-tiba IG-nya dia, sosmednya dia, itu semua menghilang guys. Bahkan Discord-nya dia itu juga menghilang semua dari internet. Gak tahu itu dihapus atau memang dia yang hapus atau dihapus oleh platformnya ya guys. Dan dia benar-benar hilang, gak tahu hilang beneran atau enggak, kayak benar-benar menghilang begitu aja. Tapi di sini aku nemuin YouTube itu tuh kayaknya dia, tapi kayak bukan dia juga, karena setiap orang bisa menjadi seperti dia dengan pakai topeng ya guys. Tapi videonya di YouTube ini lebih menyeramkan, dimana dia terlihat banget diculik, dan kayak penculiknya sengaja suruh dia bikin konten tersebut supaya viral gitu guys. Coba kalian lihat. Tiba-tiba ada yang nemuin IG-nya nih guys, pada nanya, kemana sih dia? Bonnie tuh kemana? Dan segala macemnya. Ternyata Bonnie bilang dia itu pergi karena dia itu mau operasi. Apakah operasinya itu operasi muka? Kenapa selama ini dia tutup muka terus dia mau operasi? Jangan-jangan dia itu kayak insecure gitu sama mukanya. Nah, kali ini aku akan bahas lebih dalam soal operasi ini ya guys. Kebetulan sebelum ini Bonnie sempat ngepost juga tentang operasi plastik juga, seolah-olah dia itu pingin operasi plastik, jadi dia kayak bikin scrapbook, isinya adalah kayak cewek-cewek cantik dan kayak muka mana yang dia mau dan segala macem guys. Ada tentang operasi hidung, ada operasi mata, dia kasih pilihan-pilihan mata yang kemungkinan dia itu mau. Bahkan di dalam poster itu kalau kalian fokus ya guys, ada tulisan, aku takut tapi sekarang aku cantik. I'm scared but now I'm pretty. Itu seolah-olah dia itu memang pingin operasi plastik supaya secantik orang-orang yang ada di scrapbooknya dia gitu guys. Dan makanya mungkin karena dia terlalu insecure, dia itu pakai topeng itu terus. Dan juga di sini ada dia itu ngepost sesuatu soal Crouzon syndrome. Crouzon syndrome itu merupakan kelainan bawaan dari janin gitu guys di dalam kandungan saat terjadi pembentukan organ, dan merupakan suatu kelainan autosomal dominan. Sindrom ini tergolong kelompok sindrom yang jarang ditemukan dengan ciri utama craniosynostosis. Maaf ya guys kalau aku salah penyebutannya. Jadi kemungkinan kayak wajahnya itu tidak seperti manusia normal gitu guys. Nah, itu yang menyebabkan orang-orang curiga, apakah mungkin si Bonnie ini operasi plastik, pingin banget menjadi cantik, apalagi dia pakai topeng karena selama ini dia malu akan wajahnya gitu guys. Itu menurut aku juga ada hubungannya banget sih guys di antara itu semua. Bahkan guys di sini ada video di mana Bonnie itu bilang kalau Bonnie itu benci sama dirinya sendiri. Itu benar-benar memilukan banget, dan inilah videonya di mana dia ngeliat ke kaca dan dia seolah-olah nggak suka gitu sama apa yang dia lihat di kaca tersebut. Hi. Well, hi. Hi, who are you? Well, I'm Bonnie. Well, I don't like you. Tapi kalau kalian punya pendapat lain,
mengenai kasus Bonnie ini, kalian boleh komen di bawah ini supaya kita bisa diskusi bareng. Dan kalau kalian mau aku lanjut lagi soal dia dan apa yang sebenarnya terjadi sama dia, apakah dia benar-benar disekap atau mungkin ini itu ada sesuatu yang lain di balik semua ini, kalian boleh komen di bawah supaya nanti aku bisa bikinin lagi buat kalian semua. Terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.